Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video ini sangat menarik sekali karena saya akan membahas total untuk mencapai keberhasilan. Itu ada dua. Orang yang berjuang terus-menerus sehingga sukses namanya berhasil. Orang berjuang terus-menerus tapi tidak berhasil artinya gagal. Inilah yang akan saya bahas, kegagalan dan kesuksesan. Banyak orang yang tahu bahwa dalam hidup ini harus sukses. Dan banyak orang juga yang tahu bahwa banyak orang-orang di antara yang sukses ada juga yang gagal. Kalau Anda di sekolah, anak sekolah, siswa, pelajar atau mahasiswa yang tidak sukses artinya tidak naik kelas. Mahasiswa yang tidak berhasil akhirnya ketinggalan. Target dia mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana minimal 4 tahun, dia nambah 1 tahun jadi 5 tahun karena gagal. Karena tidak bisa diselesaikan selama 4 tahun. Itu gagal. Kenapa gagal? Karena kurang disiplin dalam belajar. Karena tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas pembelajaran itu. Karena tidak belajar dengan serius. Akhirnya waktu ujian tidak bisa jawab dan alhasil gagal. Kalau orang berhasil, biasanya kalau sekolah itu jadi juara. Orang berhasil, sekolahnya juga sungguh-sungguh. Sekolahnya pun membawa buku, membawa tas dengan lengkap, mencari buku-buku pembelajaran. Bagi yang tidak ngerti, menanyakan kepada yang ngerti. Tidak ngerti, nanyakan kepada guru. Tidak paham, minta penjelasan guru. Kalau menghafal terus-menerus sampai bisa. Sebaliknya, kalau orang yang gagal, itu belajar pun asal-asalan, santai, tidak mencari problem solving kalau ada masalah. Ada PR tidak dikerjakan dengan serius, dikerjakannya asal-asalan sehingga nilainya kecil. Akhirnya guru, wali murid tidak bisa memutuskan untuk naik kelas. Akhirnya tertinggal, gagal. Itulah kegagalan. Pepatah mengatakan kegagalan itu merupakan cambuk untuk menjadi menang. Banyak orang yang sukses adalah orang-orang yang kemampuannya sederhana. Dengan kemampuannya yang sederhana, dia akan tekun, ulet, akan disiplin, akan terus-menerus berlatih, akan terus-menerus menghafalnya, tidak berhenti, dengan semangat juang yang tinggi, dengan keyakinan yang luar biasa, karena dia kemampuannya biasa-biasa saja, dia belajarnya ulet, belajarnya disiplin penuh, sehingga dia belajar sampai paham dan sampai mengerti tuntas pembelajaran. Sebaliknya, ada juga orang yang pintar tapi gagal. Kenapa? Karena yang pandai itu biasanya belajarnya tidak serius, tidak sungguh-sungguh, karena dia dengan mudahnya untuk belajar langsung paham. Kemudahan itulah yang mengakibatkan dia
tidak serius dalam mempelajari suatu ilmu, akhirnya gagal. Kegagalan itu sebenarnya tidak ada yang mau. Kegagalan itu sebenarnya sangat dibenci oleh semua orang. Tapi banyak orang yang gagal. Di antara 1.000 orang, mungkin 1% lah yang sukses. Kenapa? Karena saking susah dan sulitnya untuk menjadi sukses, untuk menjadi seorang yang berhasil. Susah sekali untuk menjadi orang berhasil itu. Sehingga dari 1.000 orang, hanya 10 orang lah yang sukses. Sebelum melanjutkan video ini, saya mengajak kepada semua Anda untuk subscribe dan juga like serta komen dari video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya doakan yang subscribe dan komen serta like, doakan supaya jangan salah pilih dalam hidup ini. Memilihlah hidup yang sukses besar dan dahsyat, karena sukses dalam hidup ini adalah impian setiap orang manusia. Orang miskin ingin jadi orang kaya, orang kaya ingin jadi orang kaya. Itu adalah suatu fenomena manusia. Anak orang kaya belum tentu jadi orang kaya, tapi anak orang bapaknya atau saudaranya atau yang lainnya tidak mampu, tapi dia mau menjadi orang kaya dan berjuang bisa sukses. Nah, video ini akan membahas tuntas gerak-gerik bagi seorang yang sukses besar, sukses dahsyat, sehingga dia hidupnya bahagia, sehingga dengan punya rumah bagus, punya kendaraan mewah, makan juga di meja rezeki yang enak, serta bisa berbagi, juga punya perusahaan besar. Itu kategori sukses, dan juga selamat dunia dan akhirat. Kategori gagal, mungkin rumah pun tidak punya, kendaraan apalagi, makan pun mungkin kekurangan, hidup pun sudah tidak berdaya, tidak bisa bekerja dan tidak apalagi punya perusahaan. Hidupnya tidak ada artinya di dunia ini, karena orang yang lemah, orang yang tidak punya cita-cita, orang yang tidak punya kemauan yang keras dalam hidupnya, sama dengan orang yang mati sebelum ajalnya. Jadi sudah tidak diperhitungkan ada seorang itu, karena dia lemah dalam bertindak, lemah dalam memimpikan hidup, sehingga tidak punya semangat yang tinggi. Itu akan saya bahas tuntas sehingga Anda semua paham, dan nanti akan memilih yang terbaik, terutama hidup sukses. Karena hidup sukses ini adalah merupakan pilihan yang terbaik bagi Anda dalam mengisi kehidupannya, terutama di masa yang akan datang. Intinya, hidup sukses itu adalah hidup yang dicari oleh semua orang. Kesuksesan dicari oleh semua orang. Dengan sukses, apapun yang dia inginkan, apapun yang diharapkan, itu akan terbukti dan terwujud. Sebaliknya, kalau gagal, manusia yang gagal belum tentu bisa mencapai apa yang dia inginkan, karena gagal. Tidak punya uang, tidak punya penghasilan, jangankan untuk yang besar-besar, untuk makan sehari-hari aja sudah tidak cukup, karena gagal, salah memilih.
Berjuanglah di masa muda. Sungguh-sungguhlah di masa muda dalam bertindak, dalam bekerja, dalam mencari ilmu, dalam mencari pengalaman, dalam mengembangkan hobi dan bakat, dalam berbagai macam pengetahuan, baik teknologi maupun yang lainnya. Yang semuanya itu adalah perlu dipelajari, perlu dipupuk bakatnya, sehingga masa depan Anda akan cerah, masa depan Anda akan sukses. Sukses itu penentunya adalah sekarang ini, dan sekarang ini harus bertindak agar menjadi sukses besar. Sukses besar itu adalah mengumpulkan pengalaman-pengalaman, mengumpulkan bakat-bakat, mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan sebanyak-banyaknya di masa muda. Karena masa muda menentukan masa tua. Masa mudanya banyak pengalaman, banyak keahlian, rajin, giat, ulet, tekun, disiplin, bisa mengatur waktu dengan tepat, bisa bekerja dengan baik. Itu tandanya orang yang akan sukses. Sebaliknya, kalau di masa mudanya hura-hura, santai, tidak bekerja sungguh-sungguh, bahkan mempertawakan orang-orang yang bekerja serius, orang bekerja sungguh-sungguh, menghina dan mencercanya karena Anda santai, waktu dibuang-buang, dan waktu manusia semuanya sama, berikan 24 jam. Tapi dia digunakan untuk santai-santai saja. Tapi bagi orang sukses, waktu itu bagaikan uang, terus-menerus dimanfaatkan untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya. Karena biar sukses itu memerlukan waktu, itu memerlukan pengorbanan, itu semuanya memerlukan keseriusan dalam memutuskan, dalam menentukan target kita untuk ke depan agar sukses. Bagi orang yang sukses besar, dari sejak mudanya sudah punya sikap-sikap yang bijaksana, sikap yang jujur, sikap yang amanah, sikap yang bisa dipercaya, dan sikap yang hilang malas dalam hidupnya, serta dibakar musnahkan malas. Tidak ada lagi malas dalam jiwanya, karena malas adalah kunci sukses. Sebaliknya, bagi orang-orang yang calon gagal masa depannya, calon tidak punya apa-apa, miskin, kere, itu masa mudanya dimanfaatkan dengan hura-hura, senang-senang, tidak berpikir masa depan, tidak bekerja keras, tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak serius, tidak amanah. Itu sudah ketahuan sikapnya dari sejak kecil ini. Anda harus menilai diri sendiri. Silakan. Anda ada di mana? Apa Anda ada di dalam rel yang masa depannya sukses besar, sukses dasar? Apa Anda ada di rel yang masa depannya gagal total atau dina-dina dan melarat? Nilai sendiri itu. Cari sendiri solusinya. Semua ingin sukses, semua ingin berhasil, semua ingin mendapatkan yang terbaik. Mungkin kalau Anda, misalkan Anda bercita-cita ingin mengembangkan bakat Anda, bakat di apa saja yang sudah Anda rasakan. Mungkin bakat di YouTuber, karena memang Anda hobi berbicara, hobi mencari konten-konten yang baik, atau hobi bertualang, atau hobi berekspresi, silakan kembangkan YouTube itu.
dengan serius, sungguh-sungguh, dan amanah, serta fokus di dalam membuat konten-konten YouTube-nya. Kenapa? Kalau kumpulkan ilmunya sebanyak yang mungkin bagaimana membuatkan YouTube, cari orang-orang yang sukses dan lihat kok kenapa di YouTube ini jadi jutawan atau miliarder. Mungkin Anda kenal dengan Atta Halilintar atau kenal dengan Mbak Imom atau yang lainnya. Itu adalah sukses di bidang YouTube. Pelajarilah YouTube-nya. Cari teladannya, kenapa dia sukses. Kenapa? Di dunia ini serba ada dua. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada langit, ada bumi. Serba dua, serba berpasangan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, inilah yang akan saya bahas tuntas sehingga Anda paham betul untuk membedakan mana yang orang berhasil dan mana orang yang gagal. Keberhasilan itu didambakan oleh semua orang. Wanita, laki, kaya, miskin. Semuanya mendambakan keberhasilan. Dambaan semua orang. Dambaan semua orang itu kalau laki-laki inginnya yang cantik, yang sayang sama dirinya, yang sayang sama keluarganya, yang sayang sama anak-anaknya. Itu yang dinambahkan oleh laki-laki. Tapi sebaliknya, kalau yang kurang baik itu adalah tidak didambakan. Semua orang yang ingin berhasil pasti harus diimpikan dulu keberhasilannya. Karena memimpi sesuatu itu tidak ada larangannya dan tidak ada dalam kamusnya manusia itu dilarang bermimpi. Karena dengan bermimpi orang itu akan bertindak besar, akan bekerja dengan serius, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, akan bekerja dengan sukses. Kalau orang itu yang punya impian. Makanya orang yang tidak punya impian sama dengan orang yang mati sebelum ajalnya. Itu pepatah jelas, telak itu. Silakan sekarang bertindak. Bagi Anda yang belum punya impian, jangan diam saja, segera tulis, segera ikrarkan, dan segera perjuangkan. Karena impian itulah yang mengakibatkan Anda memilih menjadi orang sukses, orang berhasil, orang top. Dasarnya dulu impian. Keberhasilan itu didapat karena punya impian-impian besar. Tidak akan terwujud kalau tidak punya impian. Mungkin ada sebagian orang yang sukses itu sejak kecilnya sudah memimpikan ingin menjadi seorang ulama besar. Sejak kecilnya udah memimpikan bagaimana menjadi seorang ulama. Berarti harus melangkah mencari ilmu agama yang cukup, yang ahli, karena ingin jadi seorang ulama. Tapi sebaliknya, biar Anda adalah santri tapi tidak serius belajarnya, tidak sungguh-sungguh belajarnya, tidak memperdalam pembelajarannya, hanya asal-asalan belajarnya, yang penting diam di pondok pesantren, tidur makan. Alhasil jadi santri yang gagal.
Selanjutnya, bagi yang ingin sukses, biar itu di pondok pesantren, berarti dia harus sungguh-sungguh, serius, fokus di pesantren 5 tahun tidak pulang-pulang kalau yang sukses. Karena kenapa? Karena kesuksesan itu dibayar mahal, sangat mahal sekali. Harus punya tata tertib yang bagus, tata tertib yang teratur, punya kedisiplinan yang luar biasa, punya program yang jelas, sehingga satu demi satu ilmunya dipahami, dihafalkan, dipelajari sampai menguasai penuh, tidak setengah-setengah, tapi full dikuasai ilmu itu. Itulah yang akan menjadi sukses. Dan itu mudah dilaksanakan kalau mau. Karena manusia itu tidak ada yang dikatakan bodoh, tidak ada. Semuanya bisa kalau punya kemauan dan ketekunan. Memang ada perbedaannya antara orang yang punya kemampuan luar biasa lebih dibandingkan dengan kemampuan yang biasa-biasa saja. Tapi banyak orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang kaya raya, orang yang jadi sarjana, profesor, insinyur, itu diantara orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang kemampuannya biasa-biasa saja. Itulah orang-orang yang sukses. Orang yang akan mengendalikan negeri ini. Kenapa terjadi? Karena orang yang kemampuannya biasa, dia akan sungguh-sungguh, dia akan jujur, dia akan rajin belajarnya, ulet belajarnya, terus-menerus tidak berhenti belajarnya, bahkan bisa mengatur waktu sampai 16 jam sehari untuk mengejar impian dan cita-citanya, belajarnya dengan sungguh-sungguh dan serius, sehingga dia pembelajaran jadi paham, biarpun dia kemampuannya biasa. Tapi karena dilatih terus, berlatih terus, menghafal terus, belajar terus, akhirnya bisa 20 jam sehari dia laksanakan. Karena ilmu itu harus didawamkan, ilmu itu harus terus dipelajari, tidak henti-henti sampai paham betul, sampai sukses. Itulah yang akan menjadi ulama besar. Bekerja keraslah yang menentukan keberhasilan seseorang. Bekerja sungguh-sungguhlah, bekerja tuntaslah yang bisa dikatakan sukses. Tapi kalau setengah-setengah, yang mana mungkin sukses? Kerjanya malas, kerjanya melamun, kerjanya santai-santai, kerjanya tidak jujur, tidak amanah, tidak bisa dipercaya, ya sehingga hasilnya pun akan gagal. Kegagalan dibenci oleh setiap orang. Kegagalan dibenci oleh setiap manusia, biar itu kaya miskin, pejabat, raja dan sebagainya. Tidak ada yang mau gagal dalam kamusnya. Tapi kenapa ada? Nah, itulah problem selfing kita. Harus dipertanyakan, harus dipermasalahkan, harus dicari kenapa orang itu gagal. Titik mana dia dikatakan gagal? Pasti ada, pasti bisa diketemukan. Kalau sudah ketemu, segeralah beralih haluan, segeralah bertindak, segeralah melangkah. Karena langkah awal menentukan langkah selanjutnya. Bukan saja langkah diam-diam saja, tidak pernah melangkah, impian-impian pun tidak akan berjalan. Langkah awal itulah langkah yang menentukan selanjutnya. Segeralah bertindak, segeralah melangkah.
Jangan takut dengan tantangan dan rintangan. Jangan takut dengan gelombang lautan. Jangan takut dengan ombak yang besar, bergulung-gulung, yang datang tidak berhenti. Jangan takut. Yang penting kita bertahan dengan tenang, bertahan dengan sungguh-sungguh, bertahan dengan yakin. Keberhasilan akan ada di tangan Anda. Dan keberhasilan milik Anda, milik orang-orang yang tekun. Dunia inilah milik orang-orang tekun. Harta kekayaan ini milik orang-orang tekun. Seandainya Anda sungguh-sungguh, seandainya Anda serius, seandainya Anda betul-betul fokus dalam menentukan sesuatu, dunia adalah milik sendiri. Andalah yang akan menjadi orang kaya raya di dunia ini. Kalau memang Anda serius, sungguh-sungguh, percaya diri, yakin, dan belajar dengan tuntas, tidak takut dengan halangan dan rintangan, tidak takut dengan gelombang yang bergulung-gulung besar dan terus-menerus, tapi tetap semangat dan semangat pertahankan dengan serius, sungguh-sungguh, yakin. Keberhasilan sudah di tangan Anda. Apalagi dalam perjuangan sudah dihilangkan malas. Malas itu sebenarnya penghambat seseorang sukses. Apakah bisa hilang malas? Sangat bisa dan sangat bisa. Bagaimana cara menghilangkan malas? Hilangkanlah malas, karena malas itu adalah pengganggu, penghancur, dan juga yang mengakibatkan Anda tidak berhasil dalam bertindak dan berbuat untuk mencapai sukses karena Anda punya malas. Pada intinya, malas itu bukan takdir Allah. Tapi malas itu adalah pribadi Anda sendiri. Anda sendirilah yang malas. Padahal malas setengah daripada sukses perjuangan Anda. Makanya malas itu kalau ingin sukses, bakar, musnahkan dari jiwa Anda. Hilangkan dari jiwa Anda. Ucapkan setiap waktu, ucapkan setiap jam, setiap hari. Saya sedang mengamalkan, menghilangkan malas, membakar, musnahkan malas dari dada dan hati saya. Saya tidak ada lagi di dalam diri saya kata malas. Semuanya saya sudah dibakar, musnahkan, sudah dihilangkan, sudah dibuang jauh-jauh kemalasan yang ada dalam diri saya. Saya sekarang sudah bersih dari kemalasan. Sudah siap tempur dan siap melangkah untuk mencapai impian besar saya. Itulah yang bagus, yang seperti itu. Karena biar bagaimanapun, tujuan yang besar, segunung apapun, cita-cita yang hebat, sehebat air di lautan pun, kalau memang masih ada rasa malas, masih ada malas di dada Anda, masih tidak mau menghilangkan malas, jangan harap Anda berhasil, jangan harap Anda sukses, jangan harap Anda menjadi orang kaya. Karena orang kaya, orang sukses adalah membakar, musnahkan dulu malasnya. Menghilangkan dulu malasnya dari dirinya, dari sifatnya, dari dadanya, dari hatinya. Hilangkan dulu, bersihkan dulu, cuci dengan bersih. Jangan tertinggal noda sedikit pun yang dikatakan, kata-kata malas. Itulah untuk mencapai sukses. Kalau masih malas ada melekat dalam diri Anda, tandanya Anda akan menjadi orang yang gagal. Jadi orang yang gagal berarti orang yang akan menyesal seumur hidup, tidak bisa berubah lagi. Padahal satu rumusnya sangat mudah dan sangat mudah. Hilangkan malas, bakar, musnahkan malas saja, itu sudah saja. Cobalah melangkah, cobalah buktikan. Jangan hanya orang, buktikan dulu, hilangkan malas dulu dari jiwa Anda. Impian dan cita-cita
ingin jadi seorang kaya, sekaya apapun, pasti akan terbukti dan terwujud kalau sudah hilang malas. Kalau ingin jadi seorang juara, kalau ingin mengembangkan bakat, kalau ingin menjadi orang yang sukses di bidang olahraga, berarti Anda harus belajar dengan serius di bidang olahraga sesuai dengan bakat dan kemampuan Anda. Bakat Anda sekarang jadi seorang pemain sepak bola, pemain volleyball, pemain basket, petinju. Silakan pilih. Mana bakat Anda di antara yang tadi disebutkan itu? Bakat itu adalah datangnya dari diri sendiri. Kalau Anda bakatnya seorang petinju, berarti fisik Anda kuat. Anda bakatnya jadi seorang pemain sepak bola, berarti Anda hobi dan senang bermain sepak bola, berlatih sepak bola, dan juga paham tentang sepak bola. Karena Anda punya bakat di sepak bola. Bakat itu kalau Anda kembangkan, bakat itu kalau Anda digeluti terus-menerus sampai jadi juara, dengan bermain sepak bola, uang pun akan datang dan banyak sekali. Anda tahu pemain-pemain sepak bola top dunia? Maradona, Messi, Ronaldo. Pulau kebeli karena uangnya berlebih. Pesawat kebeli, apalagi rumah mewah, mobil mewah. Pesawat aja kebeli, pulau aja kebeli. Itu karena berlimpah dari hasil hobi dikembangkan dan bakat dikembangkan dan menjadi sang juara dan menjadi ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Atau yang lainnya, silakan. Banyak jalan menuju Roma. Bakat Anda apa? Pemain bulu tangkis, silakan kembangkan di bidang bulu tangkis. Susi Susanti terkenal, juara dunia bulu tangkis. Rudi Hartono terkenal, jadi juara bulu tangkis yang mendunia. Itu orang Indonesia. Bisa kamu kembangkan, bisa kamu lihat, bisa kamu pelajari. Banyak buku-bukunya. Yang penting Anda sungguh-sungguh serius 16 jam sampai 20 jam belajar bulu tangkis, berlatih bulu tangkis, mencari pelatih yang baik, sungguh-sungguh serius dalam bidang bulu tangkis, hobi, senang, tidak merasa ya semuanya kehobian dan kesenangan itu, sehingga biar belajar sampai 16 dan 20 jam sehari akan terasa pendek, akan terasa sebentar. Kenapa? Karena Anda adalah hobi dan senang mengembangkan bulu tangkis sampai jadi juara. Itulah namanya keberhasilan. Keberhasilan, semuanya ingin berhasil. Semuanya ingin sukses. Tapi tidak mau mengikuti aturan sukses. Karena sukses itu ada aturannya. Sukses itu ada syarat dan kewajibannya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sukses story seseorang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Telapak tangan tinggal dari buka belakang semudah itu. Tapi sukses tidak. Tapi bisa dibuktikan. Bisa dipelajari. Bisa dikejar. Karena waktu bagi manusia sama. Siang dan malam hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 20 jam.
24 jam waktu. Kenapa sukses? Karena yang waktu yang 24 jam itu dimanfaatkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan jadwal yang ketat. Itulah yang akan menjadi sukses, yang akan berhasil. Berhasilan dambakan orang, kegagalan dibenci orang. Anda ingin berhasil? Tentukan dulu impiannya. Sudah impian besar, langkahnya besar, targetnya besar, fokus belajar, dan akhirnya sukses. Kegagalan akan tidak ada datang ke diri Anda kalau Anda sudah fokus untuk mencapai keberhasilan. Untuk mencapai sukses juga diperlukan keyakinan. Karena orang yang tidak yakin terhadap dirinya, terhadap kemampuannya, terhadap tindakannya, tidak mungkin Anda sukses. Keyakinan itu tumbuh dan berkembang dari diri Anda sendiri. Mungkin Anda ingin yakin tentang sesuatu yang Anda perjuangkan. Sebenarnya ada dalam diri Anda sendiri. Keyakinan terus pupuk supaya percaya diri yang luar biasa. Dengan yakin, Anda bekerja pun akan mudah. Tapi kalau Anda bimbang, bekerja pun akan susah. Keyakinan akan mempercepat kesuksesan. Karena pertolongan yang Maha Kuasa, karena keyakinan yang luar biasa, dengan cepat Anda bisa sukses. Dengan cepat Anda bisa berhasil. Dengan cepat Anda bisa menyelesaikan impian besar Anda. Dengan keyakinan yang tangguh, itulah kesuksesan akan segera datang. Jalan akan terbuka lebar kalau Anda yakin. Tapi kalau Anda ragu-ragu, Anda bimbang, Anda tidak yakin, kegagalanlah yang akan datang kepada diri Anda. Padahal Anda sebentar lagi untuk sukses, tapi tahu-tahu Anda, dalam diri Anda ada kata dan ada pepatah Anda tidak yakin. Akhirnya perjuangan yang sudah Anda perjuangkan terus-menerus pasti menemui kegagalan dan kegagalan. Maka saya doakan mudah-mudahan Anda dalam berjuang itu selalu yakin dan yakin sukses. Kalau memang sudah menggariskan sesuatu, kerjakanlah dengan tuntas dan yakin. Pasti perjuangan kita ini tidak sia-sia. Perjuangan kita akan membuahkan hasil untuk masa depan lebih sukses lagi. Banyak kisah sejarah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses itu adalah orang yang hina-dina di masa muda. Artinya tidak dihinakan, tapi dia belajar keras, mempelajari ilmu dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan serius dan fokus. Itulah hina-dina di masa muda, bahagia di masa tua. Hina-dina tidak lama, kurang lebih 5 tahun. Dikembangkan hina-dina di dalam diri Anda untuk mencapai sukses besar di masa yang akan datang. Silahkan pilih. Kalau ingin sukses, hina-dinalah kurang lebih 5 tahun untuk mencapai sukses. Kenapa Anda gagal? Karena Anda selama 5 tahun tidak belajar dengan serius, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak bekerja dengan serius. Akhirnya kegagalan akan mengejar Anda. Apakah itu yang dipilih? Jangan, menurut saya tidak boleh dipilih. Mulailah melangkah dengan
serius, fokus, sungguh-sungguh, dan sukses. Target Anda berapa? Target Anda sampai di mana? Mungkin mobilnya paling kecil Fortuner, rumahnya paling kecil 2 lantai, usahanya paling kecil cukup untuk hidup, dan lain-lain sebagainya. Itulah harus segera dicatat dalam diri Anda, sehingga Anda bisa membuktikan impian-impian itu, cita-cita itu, harapan-harapan itu akan segera datang kepada diri Anda, sehingga Anda menjadi orang yang sukses besar. Kata orang, Anda tidak mungkin sukses, tapi kata Anda, saya bisa membuktikannya. Saya mau bertindaknya hanya dengan waktu 24 jam. Anda gunakan 16 sampai 20 jam untuk mengejar impian Anda. Itu pasti bisa dan bisa, sehingga Anda sukses. Amin ya robbal alamin. Banyak kisah lagi, kisah sukses dalam hidup ini. Silahkan cari, silahkan buka di webnya, buka di Google. Itu banyak orang-orang kisah sukses yang awalnya tidak punya menjadi punya, yang awalnya miskin menjadi orang kaya, karena dia mau bangkit dan bangkit. Tidak pernah namanya takut, tidak pernah namanya mengeluh, tapi terus bangkit dan bangkit untuk sukses. Tapi orang gagal selalu mengeluh. Yang jauh dikatakan lebih jauh, yang dekat dikatakan jauh. Itulah orang yang akan gagal. Tapi orang yang sukses, yang jauh dikatakan dekat, yang dekat apalagi. Karena memang dia sudah berjiwa besar, sudah berjiwa sukses, sudah berjiwa orang kaya raya. Anda berjiwa orang kaya raya, pasti akan menjadi orang kaya raya. Anda berjiwa kerdil, pasti menjadi orang yang rugi, yang gagal seumur hidup. Paham Anda penjelasan saya? Silahkan buktikan, silahkan melangkah, silahkan catat, silahkan kejar impian Anda. Impian Anda akan segera tercapai, akan segera selesai kalau Anda berjuang sungguh-sungguh. Mungkin itu saja penjelasan saya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat, dan saya berdoa manfaatkanlah ilmu sekecil ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat terinspirasi sekali bagi generasi muda atau siapa saja yang mau berubah, mau melangkah. Dan detik ini tinggal melangkah saja. Dan yang malas, dari detik ini mulailah melangkah supaya menghilangkan malas. Karena malas bukan takdir, malas adalah datangnya dari diri sendiri, kemalasan itu. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe, like, dan komen itu gratis dan gratis. Semoga yang komen, like, dan subscribe saya doakan jadi orang sukses, orang-orang yang besar, yang cita-cita dan impiannya terkabul, serta mendapatkan apa yang dia perjuangkan sampai goal dan goal. Keberhasilan memang diinginkan oleh setiap orang. Dan saya doakan mudah-mudahan tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin saya di sini akan membahas tentang bagaimana caranya agar kegagalan-kegagalan ini menjadi sukses besar, sukses dahsyat yang bisa bermanfaat bagi manusia. Mungkin Anda kenal atau sudah mendengarnya
Siapa itu? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini di SD sudah dijelaskan oleh guru-guru semua sejarahnya, perjuangannya. Dan dia adalah menciptakan lampu listrik sekarang ini. Siapa yang tidak tahu Thomas Alva Edison? Dia berjuang menemukan dan menciptakan itu kurang lebih 1000 hak paten bagi Thomas Alva Edison. Padahal Thomas Alva Edison itu sejak kecil dianggap oleh gurunya orang yang kurang pinter, orang yang kurang cepat tanggap dalam belajar, sehingga ibunya pun menarik dari sekolah karena dia beda dalam belajarnya, berbeda di dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya, sehingga Thomas Alva Edison kecil itu sering praktek-praktek bagaimana dia bisa membuktikan percobaan-percobaannya. Ya, dia selalu ingin tahu dan ingin tahu. Makanya Anda pun kalau memang ingin jadi seorang yang hebat, itu cobalah membuat problem solving atau latihan-latihan atau praktek-praktek di sekitar lingkungan Anda. Karena ingin sukses besar itu sejak kecilnya sudah termotivasi untuk mencari apa nih yang bisa saya kembangkan atau saya ciptakan, saya buktikan. Itu semua adalah dari pribadinya sendiri sejak kecil, seperti Thomas Alva Edison, sehingga menciptakan sampai melebihi 1000 hak paten yang dia punya. Itu karena dia sejak kecilnya sudah berani mencoba, berani praktek. Mungkin dia melihat di alam sekitarnya itu ingin dikembangkannya. Nah, itu perlu contoh karena Thomas Alva Edison ini termasuk orang yang betul-betul berjasa bagi dunia ini. Seandainya tidak ada Thomas Alva Edison, mungkin apakah Anda akan merasakan, bahkan Anda akan sekarang sangat bermanfaat sekali dengan adanya aliran listrik, dengan adanya listrik itu, sehingga dia menyala terus-menerus tidak berhenti. Coba kalau Anda pergi ke gunung, melihat ke bawah, itu akan gemerlapan itu sinar listrik. Siapa? Jasa siapa? Itu jasa Thomas Alva Edison. Karena apa? Karena dia berani praktek dan berani dia problem solving atau menciptakan apa saja yang dia lihat, dia selalu dipraktekkan dan dia sukses. Itu maka bagi pemuda-pemuda silahkan yang ingin sukses, karena memang dalam menciptakan sesuatu itu mungkin tidak sekali, 2 atau 3 kali, bahkan berulang-ulang itu gagal. Kegagalan itu menjadi tombak untuk mencapai sukses. Thomas Edison pun mungkin anak-anak sudah mendengarkannya, untuk dia mengeramkan telurnya. Contohnya dia ada telur mungkin 10, dia aram sendiri selama 21 hari karena dia ingin tahu ini bagaimana nih, kenapa ayam itu berneteslah, beranak itu kan. Dia ikut-ikutanlah diam di apa namanya, di gudang yang ada padi, dan dia diam di situ selama 21 hari. Apakah akan seperti ayam sehingga melahirkan, sehingga netes telur jadi ayam? Itu dia selalu ingin tahu dalam hidupnya. Silahkan Anda sekarang, silahkan seperti contoh Thomas Alva Edison yang benar-benar berjasa di muka bumi ini. Ini sejak kecil dia impikan, sejak kecil dia praktek untuk mencapai sukses itu.
Itulah kesuksesan sebenarnya, didasari dengan kemauan untuk mau tahu. Kok kenapa ayam menetes? Kenapa burung menetes? 2 telur berapa hari? Dipraktekkan dan diteliti. Itu alam sudah mendidik kita. Tapi pikiranlah yang bisa membuktikan semua itu dengan praktek-praktek sekemampuannya, seadanya. Karena memang masih taraf pertama. Kecuali kalau sudah sukses, sudah bisa dijual hasil ide-idenya, karya-karyanya, bisa mendapatkan uang dan bisa membuat laboratorium untuk mengadakan pengujian-pengujian dan uji coba sehingga menjadi sukses. Nah, itulah suatu contoh, satu cerita bahwa dalam hidup itu kalau ingin jadi seorang penemu, seorang yang menciptakan sesuatu, berlatihlah dari sekarang. Pemuda atau pemudi atau siapapun Anda yang ingin jadi seorang pencipta apa saja yang bermanfaat bagi manusia. Bisa di bidang seni, bisa di bidang teknologi, bisa di bidang pengetahuan dan sains. Silahkan dari sekarang beruji coba. Dari hal-hal yang kecil. Memang hal-hal yang ada di lingkungan Anda. Itu yang mengakibatkan Anda menjadi sukses besar. Jadi pengusaha besar. Karena Thomas Alva Edison pun seperti itu awalnya. Semangatnya, perjuangannya, hina-dinalah. Dan dia berani mengeram telur pun dia di dalam gudang selama 21 hari. Dia ingin mencoba seperti itu. Silakan Anda yang punya ide, kreativitas, atau yang lainnya, silakan kembangkan. Sehingga menjadi orang yang bermanfaat di muka bumi ini. Itu semuanya dasarnya dari uji coba, dari praktek, dari banyak membaca, dari banyak mencontoh orang-orang sukses. Itu akan termotivasi kita ingin menjadi orang yang sukses. Anda ingin sukses? Anda ingin menjadi seorang penemu yang hebat sehingga biar menemukan kegagalan-kegagalan nanti akan menjadi sukses. Di awalnya memang menderita, di awalnya memang banyak kekurangan-kekurangan, tapi kalau hasil daripada penelitian kita, hasil daripada perjuangan kita, hasil dari usaha keras kita, dan sukses, berhasil, dan bermanfaat bagi manusia, seperti listrik. Sekarang ini kalau Anda tidak ada listrik, mungkin tidak bisa seperti sekarang ini. Listrik sangat vital bagi manusia, bagi kehidupan manusia. Orang belajar ngaji harus ada listriknya biar terang. Sebut negara maju, daerah maju, daerah yang bisa itu karena terang benderang. Oleh apa? Oleh listrik. Itu kisah yang harus termotivasi bagi Anda. Silakan melangkah dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai salah langkah. Sehingga jadilah seorang penemu yang dikenang di alam jagat ini oleh seluruh manusia di dunia ini. Itu yang harus Anda buktikan. Anda bergerak, Anda melangkah, Anda terus jerih payah, praktek untuk sukses. Itulah. Dan juga sukses itu mungkin jadi orang yang hebat atau awalnya adalah perlu penuh dengan penderitaan. Banyak orang yang sukses awalnya adalah penuh penderitaan. Awalnya langkah-langkahnya gagal, langkah-langkahnya susah, tapi sekarang jadi orang-orang yang sukses. Itu banyak kejadian sekarang ini. Contohnya mungkin di artis. Mungkin awalnya dia terkena oleh semacam narkoba atau kenakalan remaja lainnya dan terciduk oleh polisi dan
akhirnya dia masuk ke penjara atau masuk ke penjara yang ya itulah bisa 2 atau 3 tahun karena memang dia narkotika dan lain sebagainya. Itu bagi orang-orang yang diterpa disitulah selama 3 tahun diterpa. Karena di dalam penjara ini makan juga seadanya, teman juga tidak ada, mungkin TV tidak ada, HP tidak ada, apalagi ingin gaya-gayaan dan sebagainya. Teman yang ada hanya itu saja. Tapi karena dia terus jerih payah dan dia sadar diterpa dengan hatinya, diterpa dengan jiwanya, diterpa dengan keikhlasan dan imannya sesuai dengan ajaran dan sesuai dengan anutannya, misalkan Islam, yang mungkin melaksanakan sholat tepat waktu di penjara itu, karena di penjara itu kerjanya hanya seperti itu. Dia mungkin baca Quran, mengaji, atau menghafalkan lagu-lagu karena memang dia seorang pemusik, atau yang lainnya, itu akan menerpa dirinya dan dia akan merenungkan hidupnya. Saya kok kenapa terjadi di penjara? Saya kok kenapa terjadi seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Itu karena terbawa arus oleh orang lain. Terbawa kenakalan remaja orang lain. Sehingga masuklah ke penjara. Tapi itu harus menjadikan pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman emas untuk masa depan. Lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Dan akhirnya sukses. Itu terpaan, itu anggaplah sekolah yang sangat-sangat berharga, karena memang namanya di penjara itu tidak ada kebebasan sedikit pun, dan selalu diawasi oleh ada pengawasnya, mungkin ada polisinya, ada tentaranya, ada piketnya, semuanya langkah kita dilihat, langkah kita diteliti, langkah kita tidak bisa melangkah apapun, karena memang kebebasan tidak ada kalau di dalam penjara. Kalau ingin bebas di luar penjara, di dalam penjara tidak ada kebebasan. Tapi bagi yang berpikir, itu titik tolak Anda, latihan Anda, terpaan Anda dalam hidup untuk melangkah lebih sukses lagi. Jangan mengulangi 2 atau 3 kali lagi. Cukup 1 kali bisa menjadi orang sukses. Karena memang sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Kalau memang sudah masuk penjara, sudah divonis 3 tahun misalkan, jalankan dengan sungguh-sungguh. Di situ harus belajar dan belajar. Belajar bagaimana kesabaran supaya jadi orang sabar. Belajar bagaimana yang biasanya temperamennya tinggi supaya rendah. Belajar bagaimana yang biasanya hidupnya mewah menjadi hidup seadanya. Makan pun tidak ada, minum pun tidak ada, rokok tidak ada, teman tidak ada, kakak tidak ada, adik tidak ada, bapak tidak ada, saudara tidak ada. Sendiri saja di dalam sel. Mungkin ditemani orang-orang itu saja. Itu yang harus menjadi bahan pertimbangan Anda. Nah, nanti sudah keluar banyak cerita pengalaman-pengalaman itu direalisasikan di luar. Dia kalau sudah bebas, sudah selesai misalkan 3 tahun, keluarlah. Dan di luar dia diamalkan ilmunya, apa yang dia didapat selama di penjara. Dan dia sudah nekat dari penjaranya bahwa dia akan berubah dan akan menjadi orang yang terbaik di antara teman-temannya, orang yang sukses di antara teman-temannya. Itu keberhasilan itu awalnya sangat menderita, dan kalau memang sudah diterpa dengan ilmu yang cukup, nanti keluarnya menjadi orang yang baik, orang yang lebih pintar lagi karena sudah punya pengalaman ilmunya, sudah praktek hidup kesedihan dan kesengsaraannya, sudah tidak pernah merasakan keindahan dan kebebasannya, kebebasan tertekan selama di penjara, sehingga nanti pulang bisa melaksanakan itu dan berubah total
380 derajat. Perubahan itulah yang diharapkan oleh ibu bapaknya, diharapkan oleh teman-temannya, oleh saudaranya, sehingga bisa menjadi sukses. Banyak cerita yang sukses, yang jadi miliuner atau jadi miliarder atau jadi orang-orang yang top, itu keluar dari penjara karena memang dia bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang didapat selama di penjara itu, bisa merealisasikannya di luar, dan dia bertekad tidak mau lagi kembali ke penjara itu. Itu kejadian-kejadian. Bahkan ada yang hafal Quran, ada yang menjadi ulama besar, ada yang lain sebagainya karena memang diuji coba dulu di masa mudanya, mungkin di penjara dan di tempat yang lain. Itu kesuksesan sebenarnya. Awalnya menderita, dan menderita tidak lama, 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun, dan akhirnya menjadi orang yang sukses, orang yang besar, orang yang berhasil, dan orang yang diimpikan oleh setiap orang, yaitu sukses. Karena orang sukses punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya perusahaan besar, hidupnya senang, makanya di meja rezeki, wisata pun kemana saja di seluruh kolong bumi ini bisa dia laksanakan, Bali, Amerika, dan sebagainya. Itu karena sukses, uangnya berlebih, dan juga bisa berbagi. Kalau sudah berbagi, bisa bersedekah, dan lain sebagainya. Bisa membangun masjid, bangun pesantren, karena memang dia punya anggaran lebih. Itulah yang diharapkan oleh orang-orang yang ingin sukses besar. Awalnya menderita, awalnya tertekan, dan pada akhirnya dia bisa membuktikan menjadi orang yang sukses besar, berhasil, dan bisa membuktikan impian-impian dia terbukti, terlaksana. Itulah yang harus Anda contoh. Silahkan, seandainya Anda tidak seperti, tapi rasakanlah seperti itu, bahwa Anda ingin sukses. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan termotivasi dan berubah. Anda ada di mana sekarang? Masih santai-santai? Masih diam-diam aja? Tidak tertarik dengan pepatah yang saya bahas ini? Materi yang saya bahas ini segeralah diulangilah dan diulangi. Mudah-mudahan Anda bisa berubah dan bisa menjadi orang yang sukses besar. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis.